sekolah minggu yang aku kerjakan menyapu dalam rumah. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Bertemu lagi dengan Kak Esther dan Kak Yogi. Iya, hari ini kita akan mulai IMPA kita. Tapi sebelum kita mulai IMPA kita mau apa Kak Yogi? Mau? Ice breaking dulu. Ice breaking dulu. Kita mau pemanasan dulu. Jadi adik-adik sekarang bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan ice breaking kita, yaitu apa Kak Yogi? Happy ya. Oke, mainkan Kak. Tangannya di pinggang ya. Lompat. Happy ya. Happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Oh yes, siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Lagu ice breaking kedua kita, yaitu apa Kak Jogi? KASIH, kasih. Oke, masih tetap bangkit berdiri ya. Mainkan Kak. Kita yang ketiga, yaitu apa Kak Jogi? Aku bersuka cita. Mainkan Kak. Bye.
kita akan mulai ibadah kita, tapi jangan lupa siapkan Alkitab dan Kidung Cerianya ya. Dan juga adik-adik harus berpakaian rapi. Sekarang kita akan bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu Mas KKPA. Menyanyikan lagu pembuka kita dari Kidung Ceria 12, Pujilah Tuhan Sang Raja. Adik-adik, tiba saatnya kita untuk doa pembuka. Kita lipat tangan, tutup matanya, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih ya Tuhan atas bimbingan-Mu sehingga kami anak-anak-Mu ini boleh berkumpul untuk mengikuti IMPA online di rumah kami masing-masing Bapa. Ya Tuhan, berkatilah kami anak-anak-Mu ini agar dapat mendengarkan setiap firman yang disampaikan oleh kakak lain kami dengan baik serta melakukan firman dari kakak lain kami di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, bimbinglah kami dalam ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Nas pembimbing kita hari ini diambil dari Yohanes pasal 1 ayat 14. Yohanes pasal 1 ayat 14. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 90, Yesus Sayang Padaku.
Baik adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih dan hebat dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu sehingga pada hari ini Engkau telah mengumpulkan kami, anak-anak-Mu, adik-adik lain dan juga kakak lain ya Tuhan, dalam kami melaksanakan ibadah hari Minggu pelayanan anak secara online ya Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan sekitar firman-Mu ya Tuhan, dengan supaya anak-anak layan dapat menerima firman-Mu dengan baik, dan juga bimbinglah kakak layan ya Tuhan, supaya dapat menyampaikan firman-Mu juga dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, demikianlah doa kami, dan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Ayo kita buka Alkitab kita dari Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Mari kita baca bersama-sama. Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Tentang perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Oke adik-adik, nah jadi pembacaan Alkitab kita pada hari ini mengenai tentang perkawinan di Kana. Nah, pokok bahasan kita pada hari ini yaitu mukjizat Tuhan. Nah, pada peristiwa perkawinan ini, Yesus dan murid-muridnya beserta ibu dari Yesus ini, Maria, diundang ke sebuah pesta perkawinan di Kana. Nah, di sana pesta tersebut merupakan pesta yang besar. Nah, maka dari itu, dalam adat orang Yahudi, setiap pesta yang besar itu memerlukan anggur sebagai minumannya. Nah, minuman anggur ini merupakan minuman dari sari buah anggur. Karena pada saat itu, sari buah anggurlah minuman yang paling enak. Nah, biasanya di suatu pesta di orang Yahudi, anggur ini disiapkan yang terlebih baik dulu. Jadi, ketika anggur yang baik sudah habis, yang enak sudah habis, maka untuk memenuhi keinginan para pendatang pesta tersebut, disediakan pula anggur yang sudah kurang baik, yang rasanya sudah cukup asam.
Nah, tetapi Ibu Yesus bilang ke Yesusnya, ke Tuhan Yesus, supaya jangan sampai yang punya pesta ini malu karena kehabisan anggur. Karena pada saat itu di pesta tersebut yang mempunyai pestanya itu kehabisan anggurnya. Maka dari itu Ibu Yesus memintanya untuk menyediakan anggur. Nah, lalu ada beberapa teladan yang bisa kita dapatkan dari kisah ini. Nah, yang paling utama, yang pertama itu kita harus mengetahui bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang berkuasa atas segala hal, baik itu hal yang besar maupun hal yang kecil. Nah, karena dari itu kita juga harus setia kepada Tuhan Yesus. Nah, setia ini bisa dalam melakukan hal-hal yang Tuhan Yesus perintahkan yang terdapat di dalam Alkitab. Seperti tadi, para pelayan-pelayan tersebut melakukan hal yang Yesus perintahkan, yaitu mengisi tempayan-tempayan itu penuh dengan air lalu membawanya kepada pemilik pesta tersebut. Sehingga karena pelayan itu percaya kepada Yesus, maka Tuhan Yesus akan memberikan juga yang terbaik kepadanya. Sehingga itulah mukjizat yang pertama kali Tuhan Yesus berikan kepada umat manusia, yaitu air menjadi anggur, mengubah air yang penuh dari satu tempayan, ada 6 tempayan tadi ya, yang ukurannya itu 2-3 buyung, atau bisa kalau diliterkan itu menjadi 39,5 liter satu tempayannya. Nah, kemudian kita juga mengetahui bahwa Tuhan Yesus itu selalu membantu kita ketika kita meminta pertolongan seperti para pelayan tadi. Nah, tapi kita tidak boleh hanya meminta saja, karena meminta saja itu tidak mungkin akan diberikan kalau kita hanya meminta saja, tapi kita juga harus berusaha untuk mendapatkan hal yang kita inginkan tersebut. Kenapa kita harus meminta? Karena Alkitab mengatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Nah, sehingga kita harus meminta. Tetapi memintanya itu kita juga harus berusaha seperti yang sudah dikatakan tadi. Nah, sekarang kakak mau minta kalau kalian itu harus sadar bahwa Tuhan Yesus merupakan Allah yang berkuasa dan mampu melakukan berbagai hal yang tidak mungkin di pikiran manusia. Seperti tadi, mengubah air menjadi anggur. Begitu. Tapi, kuasa Tuhan Yesus itu hanya bisa dirasakan oleh kita yang mau percaya, yang mau mengandalkan Tuhan Yesus di dalam setiap langkah di kehidupan kita. Nah, seperti halnya pelayan tadi yang mengandalkan Tuhan Yesus untuk membantunya menyiapkan anggur. Ia mengikutinya, mengikuti perintah Tuhan Yesus, dan diubahnya air menjadi anggur. Nah, kemudian contoh dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ketika kita akan ujian, nah, kita itu kan pasti akan belajar. Tapi meskipun belajar, kita belum tentu mendapatkan nilai yang bagus kan? Nah, maka dari itu kita juga
selain belajar, kita juga harus berdoa kepada Tuhan supaya kita bisa mendapatkan soal-soal yang mudah yang diberikan oleh guru kita, sehingga ketika kita belajar juga kita dapat mengetahui hal tersebut, hal yang kita pelajari dengan mudah, dengan cepat, sehingga kita dapat mudah mengertinya. Dan ketika kita ujian, di hari ujian itu berlangsung, kita juga masih bisa mengingat hal yang sudah kita pelajari, sehingga kita tidak lupa kalau kita mengawali dan mengakhirinya dengan berdoa dan meminta kepada Tuhan. Seperti yang tadi sudah dikatakan bahwa mintalah maka akan diberikan kepadamu. Nah, sekian yang dapat kakak sampaikan pada hari ini. Kiranya firman Tuhan ini bermanfaat bagi kehidupan kita semuanya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Jangan lupa mengerjakan aktivitas yang akan diberikan pada hari ini dan juga mengumpulkannya ke kakak layan di lingkungannya masing-masing. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa. Dadah. Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Gimana tadi cerita dari Kak Ben? Pasti seru kan? Dan juga gimana menurut adik-adik soal tadi Tuhan Yesus diandalkan oleh ibunya untuk mengubah air menjadi anggur di saat mereka kehabisan anggur. Kakak punya aktivitas nih. Kakak pengen tahu gimana sih cara adik-adik mengandalkan Tuhan pada setiap harinya di dalam kehidupan adik-adik nih. Nah, di sini kakak akan munculkan di layar. Oke, adik-adik bisa lihat di sini ada tempayan. Nah, di tempayan ini ada tulisan nih, caraku mengandalkan Tuhan. Di tengah-tengahnya itu ada tempat untuk adik-adik mengisi apa yang mau dituliskan, bagaimana cara adik-adik untuk mengandalkan Tuhan di setiap harinya dan kehidupan adik-adik ya. Nah, di sini kakak minta adik-adik untuk screenshot dan mungkin bisa minta bantuan papa mama untuk print file yang sudah di screenshot tadi untuk dituliskan oleh adik-adik di atas kertasnya. Nanti adik-adik bisa potong gambar ini, nanti bisa dikumpulkan ke kakak layarnya di lingkungan masing-masing. Oke, kiranya itu aja dari kakak. Jadi kakak penasaran? Jangan lupa untuk mengerjakan aktivitasnya. Jadi kakak tunggu ya aktivitasnya. Dan kakak pengen tahu nih cara kalian mengandalkan Tuhan dalam setiap harinya seperti apa sih? Oke, dadah, selamat hari Minggu. Untuk merespon firman Tuhan kita hari ini, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 127, Haleluya, Haleluya. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan dan belajar segi dari firman Tuhan dan juga sudah melakukan aktivitas. Sekarang kita akan berdoa syafaat. Jadi lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih dan diberkati dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu sehingga pada hari ini Engkau telah membimbing kami ya Tuhan, terutama pada kami tadi sudah mendengarkan dan belajar dari firman-Mu, bimbinglah supaya anak-anak lain dapat menerima firman-Mu dengan baik dan juga nanti dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan juga kami mau berdoa untuk orang tua kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu kepada orang tua kami ya Tuhan sehingga sampai saat ini dapat selalu sehat ya Tuhan walaupun dalam masa pandemi ini.
biar mereka dapat bekerja dengan baik, entah itu di rumah atau mungkin ada yang di kantor. Bimbinglah supaya mereka tetap sehat ya Tuhan, dan dapat melaksanakan pekerjaan mereka dengan baik sehingga dapat menghidupi keluarga juga dengan baik. Kami juga berdoa untuk sekolah kami ya Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu kepada sekolah kami yang walaupun pada saat ini masih dalam masa pandemi, tapi sekolah masih bisa berjalan dengan baik ya Tuhan walaupun secara online. Bimbinglah supaya kami murid-murid dapat mengikuti pembelajaran di sekolah dengan baik tanpa kurang suatu apapun, dan juga bimbinglah guru-guru kami juga sehingga mereka dapat menyampaikan pengajaran pengetahuan dengan baik juga kepada anak-anak. Ya Tuhan, juga kami mau berdoa untuk gereja kami ya Tuhan. Terima kasih juga atas penyertaan-Mu kepada gereja kami sehingga pada saat ini dapat menjadi tempat bagi jemaat-Mu untuk beribadah. Bimbinglah majelis jemaat dan juga pendeta dalam mereka melaksanakan tugas mereka di ibadah hari Minggu dan juga ibadah rumah tangga, supaya mereka dapat melaksanakan pelayanan mereka dengan baik walaupun di masa pandemi ini. Dan juga ya Tuhan, kami mau berdoa untuk Pelkat PA ya Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu kepada Pelkat PA juga, sehingga sampai saat ini juga tetap menjadi tempat bagi anak-anak-Mu untuk belajar dan mengerti segi dari firman-Mu ya Tuhan. Bimbinglah adik-adik kalian ya Tuhan, supaya setiap minggunya selalu diingatkan untuk mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak dan semakin bertambah. Dan juga bimbinglah kakak-kakak lain supaya mereka setiap minggunya juga selalu siap untuk mengajarkan firman-Mu kepada adik-adik kalian. Ya Tuhan, juga kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu kepada bangsa dan negara kami sehingga sampai pada saat ini bangsa dan negara kami dapat berjalan dengan baik ya Tuhan, dapat berkembang dengan baik. Dan dalam masa pandemi ini ya Tuhan, bimbinglah negara kami supaya dapat perlahan-lahan keluar dari masa pandemi ini. Bimbinglah pemimpin di negara kami ini ya Tuhan, supaya dapat membuat keputusan yang baik sehingga semuanya itu dapat membantu percepatan penyelesaian pandemi ini ya Tuhan. Bimbinglah juga para tenaga kesehatan ya Tuhan, dokter, suster dan lainnya, supaya mereka dapat tetap bekerja dengan baik ya Tuhan, dan mereka mengurus pasien COVID-19 ya Tuhan, sehingga pandemi ini juga dapat cepat beres. Terima kasih ya Tuhan, demikianlah doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Halo, selamat pagi adik-adik. Nah, hari ini kakak menyampaikan warta Pelkat PA. Yang pertama, kakak ingin menyampaikan terima kasih kepada adik-adik yang sudah mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Jangan lupa ya dilakukan aktivitasnya. Kemudian, berikan hasil aktivitasnya kepada kakak layannya di lingkungannya masing-masing. Yang kedua, kakak ingin menginfokan untuk pembagian hadiah lomba dan juga pembagian goodie bag. Masih kita undur ya. Nanti kakak akan menginfokan lebih lanjut, jadi ditunggu aja ya beritanya. Kemudian yang ketiga, mulai minggu depan kita akan mengadakan persembahan Pelkat PA. Maka adik-adik bisa memberikan persembahannya bersamaan dengan orang tua. Jadi misalnya pada amplop tersebut adik-adik bisa menuliskan persembahan IHMPA tanggal berapa, jumlahnya berapa. Nah itu digabung aja dalam satu amplop gitu bersamaan dengan persembahan ibadah hari Minggu yang dilakukan oleh orang tua gitu ya. Baik adik-adik, sekian warta Pelkat PA dari kakak. Jangan lupa ya jaga kesehatan dan juga lakukan ibadah hari Minggu pelayanan anak secara online di minggu depan. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita kembali beraktivitas, kita akan menyanyikan lagu terakhir kita dari Kidung Ceria 13, Kami Puji dengan Riang. Hati kami
Baik adik-adik, kita sudah sampai di akhir ibadah. Sebelum kita menutup ibadah kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih dan yang berada dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu, sehingga kami telah menyelesaikan ibadah hari Minggu pelayanan anak kami pada hari ini. Ya Tuhan, bimbinglah supaya kami dapat melaksanakan firman-Mu ini dengan baik ya Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan juga bimbinglah kami supaya di hari Minggu depan ya Tuhan, kami dapat tetap mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Bimbinglah teman-teman kami ya Tuhan, ingatkanlah teman-teman kami yang pada hari ini mungkin masih belum bisa ikut, supaya minggu depan mereka bisa ikut ya Tuhan, sehingga walaupun dalam masa pandemi ini, tapi ibadah hari Minggu pelayanan anak ini dapat berjalan dengan lancar dan juga diikuti dengan banyak anak ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sertai kami dalam kami melaksanakan kegiatan kami di hari-hari ke depan ya Tuhan, dan pertemukan kami kembali di ibadah hari Minggu pelayanan anak di minggu depan. Terima kasih ya Tuhan, demikianlah doa kami, dan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.